Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zafira Pulungan dari kelas 12 MIA 1 akan menjelaskan materi matematika wajib dimensi 3. Dimensi 3. Apa itu dimensi 3? Dimensi 3 merupakan suatu bangun yang memiliki volume, isi, ruang, dan ukuran, terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi. Bangun ruang pada dimensi 3 terdiri dari kubus, balok, bola, tabung, kerucut, prisma, dan limas. Dimensi 3 terbentuk dari 3 elemen, yaitu titik, garis, dan bidang. Titik adalah lukisan tanda nokta yang dibubuhi nama menggunakan huruf kapital. Garis adalah himpunan titik-titik yang hanya memiliki ukuran panjang dan berdimensi 1. Bidang adalah himpunan titik-titik yang memiliki ukuran panjang dan luas, sehingga dikatakan berdimensi 2. Nah, dimensi 3 itu terdapat 6 macam, yaitu jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang, jarak garis ke garis, jarak garis ke bidang, dan jarak bidang ke bidang. Dalam segitiga siku-siku terdapat 3, yaitu komponen A, B, dan C. Jadi, rumus Pythagoras dari rumus segitiga siku-siku adalah C kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat. Jadi, kalau ditanya B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Kalau ditanya A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, jadi kalau sisi terpanjang itu ditambahkan, kalau sisi terpendek itu dikurangi. Jadi besar sudut dari segitiga siku-siku itu ada sin, cos, tan, sekan, kosek, dan kotan. Misalkan kita mempunyai sudut theta dalam segitiga siku-siku, maka besar sudut dari sin theta sama dengan demi, depan miring. Jadi depan miring dari theta adalah A per C. Terus cara cari cos theta-nya bagaimana? Cos itu sami, samping miring. Bagian samping miring theta-nya itu adalah B per C. Bagaimana cari tan theta-nya adalah desa. Bagian desa theta-nya itu adalah A per B. Maka sekan itu terbalikan dari sin, 1 per sin. Maka dapat dicari sekan theta-nya adalah miring per depan. Maka C per A. Bagaimana cari kosek theta-nya? Ya, jadi kosek theta itu dicari kebalikan dari cos theta. Jadi kan cos theta itu kan samping per miring, maka kosek theta-nya itu adalah 1 per cos, maka miring per samping. Berarti miring per samping dari theta-nya itu adalah C per B. Nah, bagaimana cari kotannya itu? Kotan theta itu sama dengan 1 per tan. Tan itu tadi kan desa, depan samping, maka kotan dari theta-nya adalah samping per depan, yaitu B per A. Dalam segitiga siku-siku terdapat rumus luas segitiga, yaitu luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Kita contoh soal dimensi 3 yang pertama. Diketahui kubus ABC, DE, FGH dengan panjang rusuk 8 cm, jarak titik H ke garis AC. Pertama kita buat sketsa dalam kubus, yaitu penulisannya A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, yang ditanya adalah garis H ke garis AC. Maka kita hubungkan garis AC terus ke titik A ke AC.
Maka yang didapat titik tengahnya itu misalkan kita dengan titik P. Maka yang terbentuk adalah segitiga sama sisi, yaitu segitiga A, H, dan C. Bagian titik tengahnya itu adalah titik P. Nah, AH itu merupakan diagonal sisi dari segitiga, yaitu 8/2 cm. Nah, jadi AH-nya itu adalah 8/2. CH-nya itu juga sama, merupakan diagonal sisi dari segitiga, yaitu 8/2. AC-nya seperti sama, yaitu AC-nya itu 8/2. Kenapa? Karena dia merupakan diagonal sisi dari segitiga. Nah, maka yang dicarikan AP itu sama dengan setengah dari AC. Nah, AC-nya tadi itu adalah 8/2. Berarti AP sama dengan setengah kali 8 kali akar 2. Nah, jadi 2 sama 8 bisa dicoret, bisa dikecilkan menjadi 8 itu bisa dibagi 2 jadi 4. 2 jadi 1. Jadi 1 kali 4 itu 4/2. Nah, jadi panjang AP-nya itu adalah setengah dari AC, yaitu 4/2 cm. Nah, bagaimana cara mendapatkan HP-nya? Nah, kita menggunakan rumus Pythagoras, yaitu AH kuadrat dikurang AP kuadrat. HP-nya sama dengan AH-nya sudah didapat, yaitu 8/2 dikuadratkan dikurang 4/2 dikuadratkan. Nah, maka hasilnya adalah 8 kuadrat itu kan 64. 8 dikuadratkan sama dengan 2 dikurang 4 kuadrat itu 16. Akar 2 kuadrat 2, berarti 64 kali 2 128 dikurang 16 kali 2 yaitu 32. Jadi akar 128 dikurang 32 sama dengan 128 kurang 32 96. Nah, jadi 96 itu 16 kali 6. Akar dari 16 kali 6. Akar 16 itu kan bisa diapainkan, jadi 4/6 cm. Maka HP-nya itu adalah 4/6 cm. Soal yang kedua. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Maka jarak titik B ke garis CE adalah, jawabnya adalah yang pertama kita gambarkan kubusnya terlebih dahulu, yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, H. Dibilangnya adalah titik B ke garis CE. CE itu kita gambarkan, kita gariskan, terus carilah titik B ke CE. Udah, maka kita dapat garis segitiga siku-siku, yaitu BCE. Nah, maka BC itu 6 cm, terus BE itu adalah diagonal sisi dari segitiga, yaitu 6/2, dan CE itu diagonal ruang, berarti 6/3 cm. Nah, di sini kita mencari titik BP, maka kita menggunakan luas alas BCE. Maka luas segitiga BCE sama dengan setengah kali alas kali tinggi sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Setengahnya bisa kita coretkan, berarti alas yang pertama itu BC. Terus tingginya itu adalah BE dan sama dengan alasnya itu adalah CE dan tingginya adalah BP. Maka dapatkan BC dikali CE sama dengan CE dikali BP. Maka yang ditanya adalah BP sama dengan BC kali BE per CE. BP sama dengan BC-nya sudah dapatkan 6, BE-nya adalah 6/2 dibagi dengan CE. CE-nya 6/3. 6-nya habis, tinggal 6/2 per akar 3. Kita rasionalkan dengan akar 3. Maka 6 terus dikali 2/2 kali akar 3, yaitu akar 6 per akar 3 kali akar 3 itu 3. Maka kita bisa sederhanakan 6 dengan 3, yaitu 2/6 cm. Maka jawaban dari BP adalah 2/6 cm.
Soal nomor 3, diketahui limas beraturan D, A, B, C, D. Dengan A, B, C, D adalah persegi yang memiliki panjang AB-nya 4 cm dan TA-nya 6 cm. Jarak titik C ke garis AT adalah, jawabnya adalah kita gambarkan dimensi 3 limasnya, yaitu A, B, C, D, dan T. Nah, sudah diketahui AB-nya itu 4 cm dan TA-nya itu 6 cm. Maka yang ditanya adalah titik C ke garis AT. AT itu garis dari tadi 6 cm kan. Terus titik C kita hubungkan titik C ke AD. Maka dapatlah garisnya. Maka dapatlah segitiga ADC. Maka ADC itu 6 cm dan CT itu 6 cm. AC itu sama dengan diagonal sisi, yaitu 4 × 2 cm. Maka rumusnya adalah AP sama dengan setengah kali AT kuadrat ditambah AC kuadrat dikurang AT CT kuadrat per AT. Maka AP sama dengan setengah dari AT-nya tadi 6 kuadrat ditambah AC-nya 4 × 2 kuadrat dikurang CT-nya 6 kuadrat per 6, AT-nya 6. Berarti AP-nya sama dengan setengah kali 6 kuadrat 36 ditambah 4 kuadrat 16 dikali 2 32 dikurang 6 kuadrat 36 per 6. Maka setengah sama dengan 36 ditambah 32 dikurang 36, hasilnya 32 per 6. Maka dikalikan 1 kali 32 32, 2 kali 6 12. Kita bisa sederhanakan 8 per 3 itu masih AP. Maka yang ditanya CP adalah dengan akar dari AC kuadrat dikurang AP kuadrat. CP itu sama dengan AC kuadrat itu 4 akar 2 kuadrat dikurang AP 8 per 3 kuadrat. 4 akar 2 kuadrat 32 dikurang 64 per 9. Kita kali silang, berarti CP dapat akar 288 dikurang 64 per 9. Berarti hasilnya adalah akar 224 per 9. Maka CP-nya adalah akar dari 16 dikali 14 per 3. Maka CP sama dengan 4 kali akar 14 per 3. Nah, hasilnya adalah CP sama dengan 4 per 3 akar 14 cm. Kita masuk ke soal nomor 4. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuh 8 cm. Jarak titik E ke garis FD adalah, jawabnya adalah gambarkan kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Katanya adalah titik E ke garis FD. Sudah dapat. Garis tengahnya adalah titik P, kita misalkan. Jadi, dapatlah segitiga DFE, yaitu dengan EF itu 8 cm, DE itu 8 akar 2 cm merupakan diagonal sisi, DF itu 8 akar 3 cm diagonal ruang. Maka luas segitiga dari DFE sama dengan setengah kali alas kali tinggi, sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Luas segitiga DFE setengahnya kita coretkan karena dia sama. Alasnya adalah EF kali tingginya DE sama dengan alasnya DF kali EP. Maka EF dikali DE sama dengan DF kali EP. EP yang ditanya adalah EF dikali DE per DF. DEP sama dengan EF-nya itu adalah 8 dikali DE 8 akar 2 per DF-nya itu 8 akar 3. Maka 8 akar 2 per akar 3 kita rasionalkan dengan akar 3 menghasilkan 8 per 3 akar 6 cm. Contoh soal nomor 5. Panjang rusuk kubus ABCDEFG adalah 6 cm. Jarak S adalah titik potong EG dan FH. Maka jarak DH ke AS adalah, yang pertama kita gambarkan kubus terlebih dahulu. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang 6 cm. Maka HS itu tegak lurus dengan DH dan HS itu tegak lurus dengan AS. Nah, kita temukan titik tengahnya yaitu S.
Berarti HF sudah diketahui 6 akar 2 merupakan diagonal sisi. Maka HS sama dengan setengah kali HF. Berarti HS sama dengan setengah kali HF-nya itu 6 akar 2. Berarti 2 sama 6 bisa dicoret. Jadi 3 akar 2 cm. Sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.